Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk pelayanan firman kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, satukan kami sekarang dalam hati dan pikiran. Bukakanlah telinga dan hati kami dan bersabdalah. Kita membaca Alkitab, bacaan sinodal hari ini. Kita baca ratapan 3 dimulai dari ayat 39 sampai 48. Ratapan pasal 3 ayat 39 sampai 48. Kita baca bersama-sama. Ratapan 3 ayat 39 sampai 48. Kita mulai. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita sehidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Kami kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa. Terhadap kami semua seteru kami mengangahkan mulutnya. Kejut dan jerat menimpa kami, kemusnahan dan kehancuran. Air mataku mengalir bagaikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku. Demikian bacaan Alkitab yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan menghayatinya. Hosiana. Salam sejahtera buat kita semua. Ibu bapak saudara, kita bersyukur kalau masih ada perjumpaan di antara kita. Orang-orang yang selalu percaya dan meyakini Tuhan di hidup ini. Ratapan pasal 3 ayat 39 sampai 48. Mengapa orang mengeluh? Ini ayat 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Kadang orang jawab, itu manusiawi. Itu sah-sah saja. Mengeluh karena berbagai persoalan kehidupan. Mengeluh karena berbagai tantangan kehidupan dialami. Kita mengalami, masing-masing kita mengalami tantangan persoalan kehidupan yang berat, berat sekali, sangat berat, dan itu hadirkan pengeluhan, berkeluh kesah. Saya kembali kepada nas pembimbing. Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dari apa yang dikatakan oleh nas pembimbing ini, ada ruang, adakah kesempatan untuk mengeluh? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Adakah kesempatan untuk mengeluh? Adakah peluang untuk mengeluh? Berkeluh kesah tentang kehidupan yang dijalani.
tentang tantangan persoalan yang dialami? Rasa-rasanya tidak. Kalau meyakini kasih setia tak berkesudahan, kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya, dan dalam kenyataan kehidupan ada pengeluhan, mengeluh dan mengeluh, maka persoalannya tidak pada tantangan, tidak pada persoalan, tidak pada pergumulan yang datang menghadang, tapi persoalan ada dalam diri kita. Pertanyaan besar adalah, ada apa dengan diri ini? Ada apa dengan diriku? Ini pertanyaan pribadi yang patut direnungkan. Ketika persoalan datang menghadang kita, jangan bertanya dari mana persoalan itu. Jangan menuduh persoalan itu dikasih orang itu atau itu. Bertanya dulu pada diri. Sebab hidup ini butuh evaluasi. Tidak mengevaluasi orang lain. Tidak mengevaluasi konteks di mana kita berada. Konteks di mana kita hidup. Tetapi mengevaluasi diri kita sendiri. Ratapan. Meratapi. Umat Israel meratapi kenyataan yang mereka alami. Umat pilihan Allah, umat yang dikhususkan Allah, meratap karena ada ketakutan, ada persoalan, ada goncangan, tidak dihargai, dijatuhkan, dilecehkan, dibunuh, dan lain sebagainya. Mereka curhat. Ratapan lebih pada curhat kehidupan. Kalau Israel, dunia sana ada tembok ratapan. Di sana semua ditumpahkan. Mengapa orang hidup mengeluh? Ratapan menganjurkan. Ayat 40, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ada apa Israel jadi begini? Ada apa Israel dibuang ke Babel? Ada apa? Bacaan kita mengisyaratkan itu. Ayat 40, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Kau melupakan Tuhan. Engkau mengandalkan dirimu sendiri. Engkau mengandalkan kekuatanmu. Lupa pada hakikat dirimu sebagai orang yang dikhususkan, sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Jangan berpikir karena sudah teman. Jangan berpikir karena sudah coke. Jangan berpikir karena sudah sonimbrum itu. So tidak bisa dipisahkan. Jadi apa saja dibuat, tidak. Tetap harus tahu bahwa mereka dipilih untuk melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu bertumbuh dari percaya, dari beriman kepada Tuhan. Jadi keluh kesah, pengeluhan itu lebih pada kontrol diri. Tadi saya bilang evaluasi diri. Ada apa dengan kehidupanmu? Kok orang lain membenci saya? Kok orang lain tidak suka kepada saya? Kok orang lain ada apa? Jadi kurangi menunjuk. Perbanyak berkaca. Kurangi menunjuk, tapi perbanyak bercermin. Apakah diri ini ada perubahan atau tidak? Seiring dengan bertambahnya usia, apakah ada perubahan? Seiring dengan bertambahnya pendapatan, adakah perubahan? Seiring dengan berkurangnya pendapatan, adakah perubahan?
seiring dengan tidak jelasnya harga minyak goreng. Ya. Adakah perubahan atau enggak? Itu. Jadi ada enggak? Apakah muka saya masih gagah atau enggak? Menarik atau tidak? Kembali kepada diri. Ratapan menumpahkan apa yang terjadi. Ayat 43 sampai 48 di sana diungkapkan tentang apa yang terjadi di perjalanan hidup umat Israel. Tuhan berubah. Yang dulu masih boleh didekati, sekarang tidak. Yang dulu doa satu kali bilang, langsung ini tidak, tertutup awan. Jadi jemaat, kalau sekali kan ada pertanyaan, kenapa doa tidak didengarkan? Jangan salahkan orang lain. Kami kita doanya tidak pernah dikabulkan. Bertanya kepada diri, kontrol diri, evaluasi diri, dan semacamnya. Runtuhnya Yerusalem, macam-macam tempat peribadahan ludes. Tidak parek Tuhan. Biarlah siapa kalau berubah, kalau tidak percaya lagi, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan menyatakan kasihnya. Kasih kuasanya. Yang dulu mungkin tidak cubit, ini cubit. Yang dulu baik-baik berubah. Mengapa berubah? Bukan karena Tuhannya, tapi karena manusia. Diri ini yang berubah. Dan akibat perubahan percaya, perubahan dalam iman, maka ayat banyak itu sana, doa soalnya tidak sampai, doa padahal doa pendek-pendek gue soalnya tidak sampai, apalagi doa panjang-panjang semakin tidak sampai. Itu gelap. Tadi dibilangin tutup awan. Tertutup awan berarti tertutup berkat. Oleh karena itu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, percaya, mendekatkan diri terus kepada Tuhan walaupun banyak hal yang berubah. Dunia ini banyak berubah. Situasi hidup kita pun berubah. Tetapi iman kepada Tuhan tidak boleh berubah. Karena itu kunci hidup di mana Tuhan selalu menyelubungi kita dengan kasih-Nya, menyelubungi kita dengan sayangnya. Di ayat 44 tadi saya katakan itu, engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tak dapat menembus. Kalau doa kita kepada Tuhan tidak lagi Tuhan dengarkan. Apa artinya kehadiran ini? Kalau doa kita tidak lagi diperhatikan oleh Tuhan, apa artinya persekutuan orang beriman seperti ini? Tidak ada artinya sama sekali. Maka ayat 40, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Di situ jawaban mengapa Israel mendapat tantangan persoalan. Mengapa mereka dibuang? Karena berpaling dari Tuhan, balai, dan semacam itu. Maka dengan tantangan persoalan pergumulan, kembalilah kepada Tuhan. Jangan-jangan ibu bapak jemaat, persoalan rumah tangga keluarga yang kita alami kini, ada di sini jawabannya. Persoalan hidup suami istri, jangan-jangan ada di sini jawabannya. Kita lupa Tuhan, lebih mengandalkan pada apa yang ada pada kita, lebih mengandalkan pada solusi-solusi kehidupan yang kita ciptakan sendiri. Penderitaan Yesus, setiap tahun kita mengingat penderitaan Yesus. Itu kita diingatkan untuk mengevaluasi diri kita.
Kita bukan mengingat Yesus yang menderita, tetapi kenapa Yesus menderita. Itu berarti kontrol diri. Kita tahu Yesus menderita karena dosa kita. Jadi selalu diingatkan kita. Mengingat, menghayati penderitaan Yesus, kita diingatkan untuk bertanya pada diri. Diingatkan untuk bagaimana hidupmu. Masihkah engkau percaya? Masihkah engkau meyakini Kristus dalam kehidupan ini? Kita sedang mengerti Yesus terlalu dalam, dan Yesus diposisikan dalam posisi yang dapat dimengerti oleh logika. Ini susah. Yang diminta adalah percaya atau tidak. Mengerti Yesus jika percaya. Percaya dulu baru mengerti. Bukan mengerti dulu baru percaya. Tidak bisa. Karena tidak bisa jawab. Yang pasti bagi kita, Yesus menderita, itu pasti. Yesus mati, itu pasti. Dia menyayangi kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang nyata. Jemaat, Tuhan sayang kepada kita orang semua. Sayangnya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Oleh karena itu jangan berubah. Walaupun banyak hal yang membuat kita berubah. Banyak hal yang membuat kita meninggalkannya. Jangan berubah. Karena ketika kita berubah, itu tadi, banyak hal yang kita alami di kehidupan ini. Banyak orang percaya kepada Yesus dari berbagai hal yang ditemukan. Percaya kepada Yesus, pertaruhkan hidup bagi Yesus. Pun manusia bicara apa saja, Yesus tetap Yesus. Yang diminta kepada kita bukan mengetahui Yesus. Yang diminta kepada kita adalah percaya atau tidak, mengaminkan dia atau tidak. Jika kita mengaminkannya, maka pertolongan, anugerahnya, berkatnya nyata di hidup kita. Jika orang percaya kepada Yesus berubah, itu tadi, maka Tuhan pun berubah. Jangan salahkan Tuhan jika hidup rumah tangga keluarga kita kok lain-lain, Jangan bermarah kepada Tuhan jika doa kita tidak sampai kepada Tuhan. Jangan bertanya mengapa doaku tidak didengar oleh Tuhan. Jangan bertanya kepada Tuhan, tapi bertanyalah kepada diri. Ada apa dengan hidupku? Ada apa dengan keberadaanku? Temukan jawaban dari gumul pribadi bersama Tuhan sendiri. Minggu sengsara yang ke-6, penghayatan sengsara Yesus yang ke-6. Minggu depan ke-7, berikut kita sudah memasuki masa Jumat Agung dan seterusnya. Ibu bapak, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu benar. Percayalah kepada Yesus bahwa Yesus itu iya dan amin. Tuhan tidak minta banyak kok. Dia cuma minta kita percaya. Dan kalau kita sudah percaya, jangan berubah, agar kasihnya tidak berubah. Amin.